beberapa hasil survei mengenai masa pandemi ini kadang-kadang membuat kita khawatir juga ya. Tapi mari juga kita mencoba berbesar hati gitu ya. Jadi sejak Maret sampai Oktober, Ikatan Dokter, Perhimpunan Dokter Kejiwaan menyebutkan ada banyak orang yang mengalami gangguan jiwa seperti cemas, depresi, ingin bunuh diri, dan merasa sendirian, terisolasi selama pandemi. Mohon maaf Ibu Neti, suaranya bisa dibesarkan sedikit atau mic-nya bisa didekatkan, agak kecil soalnya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Kalau begini bagaimana Mbak? Oke. Merasa terisolasi ya selama pandemi ini, apalagi dengan tidak adanya kegiatan di luar rumah, semakin merasa kesepian mungkin ya. Untuk keluarga-keluarga yang mungkin yang harmonis, hal seperti ini mungkin tidak terlalu dirasakan, tapi untuk keluarga-keluarga yang mungkin tidak dekat secara emosional, tidak pernah berbicara dari hati ke hati, semakin membuat rasanya kurang enak gitu ya, sama-sama di dalam satu rumah tanpa ada kegiatan di luar. Dan beberapa survei-survei yang ada di situ, ada dari RSCM, juga ada survei tentang penggunaan gawai ya. Rata-rata anak-anak remaja itu bisa meningkat sampai 19,3%, bisa digunakan 11-6 jam per hari. Ya setengah hari gitu ya main gadget. Padahal tadinya sekolah mungkin belajar, sekarang memang belajar, tapi mereka karena sambil di depan laptop atau kan bisa sambil main HP juga gitu. Anak saya yang belajar online juga kadang-kadang habis belajar itu pegang HP gitu ya. Saya harus ingatkan gitu. Ayo apa-apa gitu ya. Suruh apa gitu. Jangan megang HP terus. Karena memang nggak ada kegiatan di luar rumah. Ada juga hasil penelitian dari Unpad bahwa survei psikologi memperlihatkan stres paling sering dialami oleh kaum ibu. Ya kita bisa mengerti ya ibu-ibu dari pagi sampai malam karena mungkin kalau nggak bekerja ya di rumah terus, mengurus pekerjaan rumah tangga. Kalau bekerja ya mungkin di luar, lalu pulang ke rumah mengurus juga pekerjaan rumah tangga. Jadi ibu ini memegang peranan penting, tapi justru yang paling stres. Karena semua orang butuh dia. Bukan hanya dia sendiri memikirkan dirinya, tapi anggota keluarga semua butuh dia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari makan, pakaian, dan segala macamnya. Termasuk belajar. Sekarang kita jadi guru juga di rumah. Karena anak-anak juga kan nggak les nih. Kalau dulu mungkin kalau kita nggak bisa ngajarin, ya suruh les gitu ya. Sekarang nggak bisa tatap muka. Ya mungkin les juga ada ya yang online, tapi saya kira ada sulit juga ya kalau harus belajar dengan orang lain tapi tidak tatap muka. Anak saya sendiri kursus berhenti semua. Lalu jutaan orang kehilangan pekerjaan, membuat banyak orang tertekan. Bappenas memperkirakan bahwa tahun 2021 jumlah pengangguran akan bertambah menjadi 10,7 juta sampai 12,7 juta orang. Dan ini memang menimbulkan ketegangan ya. Orang kalau nggak bekerja, bagaimana mereka bisa hidup? Banyak dari teman-teman saya yang bercerita keluarganya yang tadinya ada pekerjaan lalu dikeluarkan atau sekarang tidak ada, bisnisnya juga tutup, yang buka restoran gitu ya. Tadinya awal-awal pandemi kan nggak ada orang ke restoran, jadi mereka harus berpikir bagaimana caranya. Karena itu perilaku banyak orang jadi berubah. Gaya hidup kita berubah,
Dan kita harus menyesuaikan diri sehingga perilaku kita juga harus berubah. Cuma sebelum berubah orang itu kan lebih harus mana ya? Perubahan itu kadang-kadang sulit gitu ya diterima dengan cepat karena orang itu memang sulit berubah pada dasarnya. Orang sulit untuk belajar dengan cepat untuk berubah karena pola-pola lama yang sudah terbentuk bertahun-tahun harus diganti gitu ya. Dan itu menimbulkan banyak reaksi psikologi. Antara lain seperti cemas. Ini sudah banyak sekali diberitakan di internet, banyak orang yang cemas gitu ya. Cemas itu apa ya? Ya mirip dengan khawatir, tapi lebih kepada cemas itu lebih bersifat jasmani gitu ya. Dampaknya itu kelihatan dalam jasmaninya, seperti orang jadi kadang-kadang kehilangan kontrol dari fisiknya. Ada yang berulang-ulang belanja, masak, belanja lagi, masak lagi, berulang-ulang makan, tidur gitu ya. Atau berolahraga berlebihan. Karena berita-berita yang negatif awal-awal pandemi itu, saya juga merasa cemas gitu ya. Apalagi kalau ada WA yang bilang, si ini kena COVID gitu ya. Waduh, itu udah heboh luar biasa tuh di grup. Dan orang-orang jadi ketakutan ya, ketakutan kena COVID juga. Apalagi waktu awal-awal itu, kalau ada yang meninggal, kita jadi merasa tegang gitu ya, takut. Nah, saya juga jadi cemas juga. Saya sempat saya melakukan hal yang kebablasan gitu. Saya bikin kue, masak terus sampai kuenya itu nggak ada yang makan gitu. Tapi tetap bikin kue, terus tetap masak. Akhirnya dibuang atau dikasih ke orang yang kadang-kadang nggak tahu kasih ke siapa gitu. Jadi ada juga yang olahraga terus. Bahkan waktu awal-awal pandemi itu kalau cari sepeda gitu ya, waktu itu lagi booming sepeda, itu nggak ada, sampai inden pun nggak, itu lama banget. Ada pun barang tuh mahal gitu ya di up. Waktu itu orang-orang karena cemas, kita harus olahraga apa nih ya yang paling aman? Sepeda, jalan kaki. Paling kalau di kompleks perumahan saya itu jarang sih yang naik sepeda, paling sering itu ya jalan kaki gitu. Cuman kalau naik sepeda lebih enak gitu. Kita beli sepeda gitu ya. Beli sepeda, kita sampai beli sepeda 2, terus mau beli lagi. Padahal yang lama juga masih ada sepedanya. Jadi kayak orang tuh berlebihan gitu ya. Lalu karena dipikir-pikir, sepeda mahal. Jadi suami saya mau beli sepeda itu yang harganya tuh puluhan juta. Aku bilang, enggak lah. Akhirnya kita beli aja 2 aja, ya udah cukup gitu ya. Kadang-kadang karena cemas tuh, aku harus punya ini, aku harus siapin ini di dalam rumah, harus ada taman, harus ada tempat bermain gitu ya untuk anak-anak di kamar terus, itu kan juga bosan gitu. Bahkan ada teman saya video call, anak kamu ngapain di rumah? Ya biasalah main-main gitu. Kalau bosan di kamar keluar, nanti masuk lagi ke kamar gitu. Kalau rumahnya gede ada halaman belakangnya masih mending ya. Rumah saya nggak ada halaman belakangnya. Jadi ya cuma di rumah lari-lari lah apa semua di rumah. Ada juga karena kecemasan itulah orang-orang jadi nggak bisa tidur, insomnia, tidak bisa tidur, kadang kebanyakan tidur sampai malam nggak ngantuk, jadi susah tidur. Kadang-kadang kalau udah baca informasi di internet gitu ya, di media sosial, banyak yang negatif, jadi nggak bisa tidur, kepikiran. Bahkan mungkin sekarang ini kita mulai lihat berita-berita lagi, katanya ada virus yang baru lagi, apa jenis baru lagi gitu ya, kita jadi cemas lagi.
Stres juga karena tiap hari harus mengawasi keluarga kita, kesehatannya, apanya, makannya gitu ya, capek gitu ya. Dan ibu-ibu ini paling stres memang. Kadang-kadang ibu-ibu jadi karena nggak sempat merawat diri, jadi kebawa males gitu ya merawat diri, mudah emosi dan rentan untuk terluka. Sebagian juga wanita makan berlebihan karena stres. Orang biasa melepaskan stres dengan makan. Karena kalau kita makan itu rasanya apa ya? Kita jadi rasa santai gitu ya kalau makan ya. Orang survei juga banyak membuktikan bahwa orang stres itu banyak melakukan memasukkan makanan di dalam badannya supaya tidak merasakan perasaan stresnya itu. Lari pada makanan, jadi banyak yang naik berat badannya. Juga ada banyak emosi karena mungkin keluarga yang meninggal akibat penyakit COVID atau tidak, dan membuat itu kesedihan yang dalam. Itu membuat orang jadi hilang kekuatan untuk bisa mengendalikan diri sehingga mudah emosi dan rentan terluka. Nah, hal-hal seperti ini kita tidak bisa hindari ya. Kita pasti juga bisa mengalaminya karena semua orang yang terdampak seluruh dunia ya, itu pasti mengalami akibat-akibat emosi. Juga depresi, itu kesedihan yang terus-menerus, menyalahkan Tuhan dan orang lain, dan juga keinginan untuk bunuh diri karena nggak tahu lagi harus bagaimana, tidak jelas masa depan, seolah-olah Tuhan membiarkan gitu ya. Kenapa Tuhan? Itu pertanyaan yang paling sering diajukan. Kenapa Tuhan? Kenapa aku begini? Kenapa ada ini? Kenapa begitu? Kenapa orang tua aku sakit tapi nggak bisa aku temenin? Itu perasaan yang paling menyedihkan ya menurut saya. Atau saudara anak kita, suami kita, atau siapapun yang terkena suatu penyakit tapi kita nggak bisa temenin, kita nggak bisa urus, kita nggak bisa lihat, itu suatu keterpisahan yang sangat menyakitkan gitu. Merasakan bahwa gimana ketika papanya meninggal, dia nggak ada di situ. Papanya meninggal sendirian di dalam ruangan rumah sakit, dia sempat nggak bisa terima gitu lah ya. Sedih yang terus menerus. Juga hopeless dan numbness, jadi ketidakberdayaan kita, akhirnya ada orang yang tidak ingin lagi merasakan, dimatikan perasaannya. Sudahlah, biarin aja, ikuti saja. Tapi apakah itu hal yang betul untuk kita lakukan? Kita bisa memilih untuk berperilaku tanda kutip waras gitu ya, ya sehat, yang berperilaku yang memang berbeda dari kebanyakan orang. Orang sering berpikir bahwa masa pandemi ini tuh masa yang sulit. Kalau orang itu memilih berpikir besar, berpikir berlawanan dengan kebanyakan orang pada masa ini tuh bukan masa yang sulit. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Mungkin lebih sulit di zaman dulu, 100 tahun yang lalu mungkin, dengan gejala pandemi Spanyol yang pernah terjadi, mungkin orang-orang tidak ada internet, mungkin lebih sulit ya menurut saya. Lebih merasa gimana ya, kita harus, mereka juga pakai masker gitu. Jadi kita harus berpikir besar. Orang-orang masyarakat seringkali membawa kepada pemikiran yang kebanyakan orang itu merasa harus ditekan ke bawah. Oh iya, aku memang harus begini, aku memang mungkin ada salahku, memang nasibnya begini, segala macam. Nah itu
berpikir yang salah, berpikir yang keliru. Kita harus berpikir besar dalam pengertian kita harus melihat bahwa segala hal yang terjadi itu di dalam kekuasaan Tuhan. Menghadapi juga pemikiran-pemikiran kita sendiri yang keliru. Kita merasa Tuhan menghukum kita karena kita berdosa. Bahkan kalau ada mungkin hamba Tuhan yang meninggal, kita bilang hamba Tuhan itu kurang baik atau gimana. Enggak. Ya karena memang Tuhan sudah waktunya memanggil dia. Jadi kita harus berpikir secara positif. Berpikir besar bahwa masa ini sudah pernah ada, sudah pernah terjadi, dan semua orang pada masa lalu juga bisa melaluinya. Kita juga harus berusaha untuk selalu berbuat benar, meskipun kadang-kadang ada banyak orang ya yang butuh pertolongan kita, itu kita sendiri butuh ditolong. Tapi banyak orang tuh minta pertolongan kita, minta tolong atau pinjam uang atau apalah ya, minta tolong Bu carikan pekerjaan. Rasanya itu menguras tenaga dan emosi kita ya. Tapi mari kita menunjukkan kebaikan meskipun rasanya sulit. Kadang di masa-masa yang seperti ini ada orang yang menyakiti kita, kita jadi sulit juga untuk mengampuni. Rasanya sulit juga untuk menerima pergumulan orang lain. Sehingga ketika dia bersentuhan dengan kita jadi ikut terseret di dalam kesulitan atau emosi negatifnya. Sebagai konselor mungkin kita sendiri kalau ada orang share ke kita nggak siap. Kita merasa berat atau bingung apa yang harus aku lakukan. Dan kita tidak perlu menutupi kebaikan kalau kita bisa melakukannya. Berperilaku wajar tidak menutupi keadaan karena gengsi. Misalnya kalau memang kita ada kesulitan ekonomi, kenapa kita harus berusaha memperlihatkan bahwa kita itu tidak apa-apa, I'm okay gitu ya. Banyak orang tetap ya belanja-belanja apa-apa gitu ya, posting-posting apa gitu ya, yang menunjukkan dia punya uang misalnya. Saya kira tidak perlu, kita harus berperilaku wajar. Dan kita harus bertahan. Kita nggak tahu sampai kapan. Ada yang bilang, ya nggak mungkin virus ini nggak hilang. Ini akhirnya jadi kayak penyakit pada umumnya lah, yang akan selalu ada dalam hidup manusia. Kayak kita harus bertahan dengan melakukan penyerangan atau proaktif. Kalau di dalam ilmu persilatan, bertahan itu bukan diem ya Bu, Pak. Bertahan itu harus melakukan serangan balik. Jadi supaya kita tidak kalah, kita harus menyerang balik. Atau dikatakan, biasanya dikatakan sebagai proaktif. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak orang yang terpuruk tidak bisa bangkit karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Menyerah sebelum kalah, menyerah. Jadi untuk itu kita harus melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan sekuat tenaga. Kita harus memakai pikiran kita sekuat kemampuan kita untuk mencari jalan. Dan tentu saja kita harus berserah. Kita harus menyerahkan apa yang terjadi saat ini kepada Tuhan. Tadinya saya juga rasanya tuh nggak tahan gitu ya. Saya 3 bulan nggak kemana-mana itu saya rasanya nggak tahan. Saya udah pengen menyerah gitu. Tuhan, aku menyerah, rasanya aku udah sumpah banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau dengar ada keluarga yang berpulang rasanya juga jadi sedih gitu ya. Tapi kita harus berserah bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rancangan kita. Menyerahkan hasil pekerjaan kita juga pada Tuhan. Dan berdoa supaya Tuhan berkati apa yang bisa kita lakukan. Banyak anak-anak Tuhan yang memberi kesaksian yang baik. Saya lihat di internet tuh juga banyak kesaksian yang baik ya di YouTube. Ada kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau lihat kesaksiannya di
YouTube-nya JKIHT itu Ibu Aning yang tadinya catering tapi akhirnya berjualan tahu petis. Semarang ya, dia tinggalnya itu bisa sampai diekspor ke luar negeri. Itu modalnya doa katanya ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat kesaksiannya, gerakan saling membantu. Jadi mereka membuat grup untuk siapa yang mau jualan, semua orang-orang gereja bisa beli di situ ya. Lalu saya juga terberkati dengan khotbah dari Bapak Pendeta Sabta Tandi di GBI Musi Palembang yang bagaimana dia mengulas tinggal di Goshen. Bangsa Israel, keluarga dari Yusuf yang mengalami kelaparan, mereka dibawa ke Mesir dan diberi tinggal di Goshen. Di tengah kelaparan itu, Yusuf memelihara keluarganya. Dan Goshen itu adalah suatu tanah, suatu tempat di mana domba-domba itu masih bisa makan dan mereka bisa hidup. Ini membuka hati saya akan pemeliharaan Allah di masa kesesakan. Ya. Dan saya mau bersaksi sedikit bagaimana kesaksian kami. Saya dan suami, kami punya satu usaha yang berkaitan dengan otomotif. Di awal pandemi itu, bulan Februari sampai Maret, order sebenarnya naik. Ya, karena negara lain seperti Thailand dan Cina sudah dahulu lockdown, sehingga grup-grup komponen otomotif tersebut mengalihkan produksinya ke Indonesia, di pabrik-pabrik di Indonesia. Dan memang bulan April sampai Agustus itu order turun. Tapi justru itu kami jadi sering pergi-pergi ya bersama-sama dengan anak-anak juga, mengendarai mobil pergi kemana-mana gitu ya. Nah ketika mengalami order turun itu, belum tahu apakah ada pesanan lagi atau tidak. Kami juga seperti orang itu nggak bisa lihat jalan gitu ya. Modal kami cuma 1 M. Bukan 1 miliar, tapi 1 mulut. 1 mulut, 1 mulut. 1 mulut kami berlima, berdoa, dan memperkatakan di dalam mezbah keluarga kami, bahwa order datang pada kami. Walaupun mata kami belum melihat, mata iman kami tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengirimkan order-order kepada kami. Puji Tuhan. Dialah Allah Jehovah Jireh yang selalu mencukupi kebutuhan kami. 2 bulan lalu, Tuhan bukakan jalan bagi kami untuk menyuplai barang yang sebelumnya tidak pernah kami suplai ya. Karena supplier yang sebelumnya pabriknya di negara lain tuh harus tutup karena lockdown dan kehabisan material. Dan mereka meminta ke Indonesia dan kami dipilih untuk menyuplai sudah 1 kali dan sekarang sedang dalam pembuatan order yang kedua. Jadi kita itu adalah anak-anak Tuhan itu pasti beda. Saya percaya sekali. Di dalam kepercayaan kita pada Tuhan, kita tidak boleh lemah. Kita harus memperkatakan iman kita terus-menerus setiap hari. Apa yang kita butuhkan, kita katakan pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan, Tuhan akan membukakan jalan, Tuhan akan menolong dan sebagainya. Dalam hidup ini itu ada namanya sebuah pertandingan ya. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kita lebih daripada pemenang. Oleh karena apa? Karena Tuhan Yesus. Karena Dia mengasihi kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk tetap percaya pada Tuhan. Tetap berdoa. Kuncinya cuma satu, berdoa.
supaya kita punya kekuatan untuk mengendalikan emosi kita, perasaan kita, tingkah laku kita, perilaku kita, karakter kita, semuanya di dalam doa. Bersama Tuhan kita bisa melalui ini. Terima kasih.